Ternyata di Indonesia banyak orang yang bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Bahkan antara pendidikan dan pekerjaan sering bertolak belakang. Tapi herannya banyak yang sukses. Padahal waktu dia merintis usahanya, dia harus mulai dari awal, bahkan belajar secara otodidak, tidak melalui sekolah, tidak melalui kampus. Lalu yang jadi pertanyaan, mengapa mereka bisa sukses? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita berikan aplaus untuk Kang Asep. Kang Asep, terima kasih banyak sudah datang ke acara kita ini. Silakan duduk. Kang Asep ini dari mana asalnya? Saya lahir di Tasikmalaya. Umur berapa sekarang? Sekarang 43, Pekerjaannya apa sekarang? pejabat, Pejabat apa? pengangguran Jawa Barat. Oke, kalau gitu sampingannya hobinya apa? Kita kuliner. Kuliner. Iya. Artinya apa itu? Kita mencoba menyuguhkan menu-menu masakan tradisional Sunda. Anda ini bekerja di restoran atau pemilik restoran? Saya awalnya bekerja tapi sekarang kita menjadi pemilik bersama karyawan bersama-sama. Saya dengar dulu Anda sekolah atau kuliah ngambil jurusan apa ya? Saya kebetulan kuliah di IKIP ngambil jurusan seni rupa. Seni rupa. Iya, seni rupa. Sekarang bisnisnya kuliner. Kuliner. Iya. Nyambungnya di mana itu? Karena kita mengembangkan bakat kubutuh. Jadi sambung-sambungin aja gitu. Oh, disambung-sambungin Iya, aja ya? sambung aja. Tentu kita bertanya-tanya bagaimana seorang lulusan IKIP, jurusan seni rupa, kemudian sukses di bidang kuliner. Nah, yang jadi pertanyaan juga, Kang Asep ini pemilik restoran apa sih? Sebelum Anda mendapatkan jawaban, mari kita simak liputan berikut ini. Pemilik rumah makan ini adalah Asep Hailusna. Pria asal Tasikmalaya ini mendirikan rumah makan nasi liwet Astro pada tahun 2006. Berawal dari rumah makan sederhana, kini rumah makan Sunda nasi liwet Pak Asep Strawberry berkembang menjadi rumah makan yang dilengkapi fasilitas kebun stroberi, tempat pemancingan, serta penginapan. Sukses yang dirasakan oleh pria berusia 43 tahun ini tentu saja melalui proses yang panjang. Walau tidak memiliki latar belakang di bidang kuliner maupun bisnis, pria lulusan IKIP Bandung jurusan seni rupa ini memulai usahanya dari nol dengan semangat dan keyakinan. Berkat kerja kerasnya, kini Asep memiliki 7 rumah makan Sunda nasi liwet di berbagai lokasi di Jawa Barat dan memimpin 500 orang karyawan. Asep Strawberry. Tapi untung disingkat jadi Astro. Saya beberapa kali lewat. Jadi dari Nagrek saya lihat ini ada restoran namanya Asep Strawberry. Kemudian di Garut saya lihat di beberapa jalan. Ternyata Anda yang punya ya. Iya. Iya, mirip strawberry benar. Anda lahir dari keluarga seperti apa? Ayah dulu pekerjaannya apa? Kebetulan saya dilahirkan dari keluarga yang pas-pasan. Saya keluarga dari petani. Saya disuruh menjadi generasi guru. Oh, jadi dulu orang tua ingin Anda jadi guru? Iya. Karena itu dimasukkan ke IKIP? Ke IKIP, betul. Memilih jurusan seni rupa itu keinginan Anda atau dipaksa orang tua? Pada awalnya saya
melihat daripada kesenangan saya sejak SMP sudah mulai senang main di art, di seni. Kemudian kita masuk ke kejuruan di SMIK Tasikmalaya, Sekolah Menengah Industri Kerajinan. Kebetulan pendidikannya selama 4 tahun. Kebetulan di SMIK juga saya alhamdulillah mendapatkan beasiswa Super Semar selama 3 tahun. Oh, di SMIK tadi dapat beasiswa. Terus waktu di IKIP, Kita IKIP Bandung ini masuk ya? ke IKIP Bandung dapat PMDK. Anda dapat beasiswa ke IKIP Bandung. Betul. Itu kan beasiswa biasa hanya untuk tidak bayar uang sekolah atau dibayarin uang sekolah. Lalu untuk kehidupan di Bandung? Betul, hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan bebas daripada biaya kuliah, betul. Untuk biaya hidup kita mencoba mengembangkan bakat yang sudah biasa dilakukan di SMIK, di SMIK. Jadi kayak sablon, kita bikin sablon secara manual. Oh, cari uangnya dengan Dari nyablon. seperti begitu. Kemudian kita ada acara resepsi, kita bikin dekor-dekor taman. Kemudian kita bikin billboard, baligo istilah yang sekarang kayak papan nama gitu. Nah, dengan kehidupan seperti itu, jadi Anda cari uang sendiri. Betul. Saya dengar Anda juga harus bantu siapa? Keluarga juga. Adik-adik, saya bawa adik-adik dari kampung untuk disekolahkan. Anda nomor berapa? Saya nomor 2 dari 4 berkeluarga. Oke. Nah, saya dengar Anda di Bandung terpaksa masak sendiri juga ya? Betul, karena sudah terbiasa kita masak liwet. Sejak di SMIK juga kita ngekos 4 tahun ngeliwet. Kita Gak bosen ya makan nasi liwet terus-terusan ya? Berapa tahun Anda Karena- makan nasi liwet? ya 4 sama 7 11 ya. 11 tahun. Oke, terus di Bandung masak nasi liwet Ngeliwet terus? juga. Karena sudah terbiasa kita ngeliwet, kayak ngeliwet. Kalau ngeliwet kan biasanya makanannya agak lembek sedikit. Kita ngeliwetnya pagi-pagi sebelum kuliah, kita masak liwet, 15 menit selesai masak, kita makan. Sore harinya kita nggak usah diangetin lagi karena masih lembek. Dimakan lagi. Ini nasi liwet lagi? Masih nasi liwet juga. Tunggu. 7 tahun kali berapa hari kali 3 kali sehari? Ya, 3 Makan kali. nasi liwet 3 kali Ya, sehari? diganjal sama bala-bala mungkin kayak gitu. Menarik ya. Tapi ada yang lebih menarik. Apa itu? Liwetnya masih bisa dipakai lagi buat pagi-pagi. Besoknya. Tunggu. Ini nasi liwet panjang umurnya ini ya. Pagi masak nasi liwet. Ya, Pulang sekolah makan nasi Makan liwet. Malam kalau sempat nasi liwet juga. nasi liwet. Paginya Liwetnya baru paginya kita oseng-oseng di jelantah itu, kalau di Sunda ada jelantah yang bekas goreng asin peda. Terus dikasih terasi sedikit, jadi namanya nasi goreng melarat. baik, itu kehidupan Anda di Bandung. Berapa lama Anda harus masak sendiri, berusaha mencari uang sendiri? Itu berapa sampai tamat? Sampai lulus 97. Sampai lulus. Nah, ya. Nah, kemudian setelah lulus Anda kerja apa ya? Kita mencoba karena kebetulan kita di bidang seni, kita membidangi eksterior interior. Jadi ada beberapa yang diberikan kepada saya itu mendapatkan proyek-proyek baik pertamanan maupun konstruksi bangunan villa kayak begitu. Nah, itu kita sudah mulai sejak kuliah saja kita sudah mulai mengerjakan pekerjaan seperti itu. Saya dengar sempat ada sengketa kemudian masuk penjara. Sempat karena kita mencoba berekanan berusaha dengan seseorang, tetapi karena memang harus dihadapkan dengan seperti itu, ya kita relakan saja. Oh, masuk penjara berapa lama? Hanya 24 jam. Tapi lumayan ya. Iya, pembelajaran. Iya. Yang menarik adalah bagaimana sampai Kang Asep dengan segala perjuangan hidupnya waktu kuliah bisa sukses punya 7 rumah makan dengan omset yang susah mungkin untuk disampaikan. Saya udah bayangin pasti banyak sekali itu ya. Tapi bagaimana kisah sukses ini saya akan tanyakan sesudah kita rehat. Ikuti terus Kick Andy.
kenapa namanya Asep Strawberry? Saya pikir stroberi dengan dibubuhi asep akan sesuatu yang lebih mudah dikenal begitu kira-kira. Ya, Kang Asep, sesudah tamat sekolah IKIP Bandung, kemudian Anda sempat jadi tukang gambar, sempat bersengketa, masuk penjara. Ya. Tapi yang kami ingin tahu bagaimana ceritanya sampai Kang Asep bisa bersentuhan dengan bisnis kuliner. Ya. Dari mana mulanya? Pada suatu ketika saya kebetulan didatangi oleh seorang dokter. Kemudian dokter tersebut kebetulan mau menghadapi masa pensiun. Kemudian saya ditanya oleh beliau bahwa Pak Asep, saya punya tanah di Lembang, di Bandung Utara itu, di Lembang, bahwa saya akan pensiun sebentar lagi. Tolong tanah tersebut menjadi sesuatu tanah yang tempat yang indah. Gitu. Kemudian kita lihat tempatnya, kita langsung ditata sedemikian rupa sehingga menjadi satu konsep kebun. Nah di daerah Lembang itu ada salah satu tempat budidaya stroberi. Katanya konon dulu orang Belanda ada namanya daerah Mintras, di mana di daerah itu tempat budidayanya stroberi orang Belanda. Nah, kemudian saya mencoba karena dengan struktur tanah yang cukup subur. Kemudian saya mencoba dengan beliau yang menyuruh saya itu untuk membudidayakan lagi stroberi. Stroberinya disetting menjadi stroberi petik sendiri. Jadi tamu pengunjung bisa petik di situ, bisa langsung makan di situ. Nah, terus kemudian ke kulinernya dari mana? Kemudian karena pada saat itu saya kan mengerjakan proyek di situ di tempat itu. Jadi saya membuatkan pila bangunan-bangunannya. Saya banyak punya pegawai di situ. Nah pegawai itu karena kan jauh dari warung, kita rangsum dengan nasi liwet buatan saya. Aduh, nasi liwet lagi. Anda nggak pernah bisa berpisah dari nasi liwet ya? Iya. Atau memang satu-satunya kemampuan waktu itu cuma nasi liwet? Iya. Terus? Kemudian pas saya lagi memasak nasi liwet di satu direksi kit, di bedeng lah bahasa itunya. Iya. Saya buatkan saung, kemudian di lingkungannya ditanami tanaman-tanaman sayuran, bisa ada kemangi, ada lain sebagainya. Sehingga pada saat lagi ngeliwet perlu kasih kemangi, dimasukin ke kendil itu, ke kastrol, Iya. dimasak. Kemudian pas saat itu, pas lagi saya makan, maaf datanglah kelompok orang-orang yang lagi lari, BHH namanya kalau di Lembang. Jadi setiap Selasa sama Jumat suka banyak yang lari. Lewat di situ? Lewat ke situ. Terus? Pas lagi makan, kebetulan mau mencoba liwet saya. Wah, itu karena harum. Karena gitu harumnya ada kemangi itu. Kemudian mencoba liwet, dia bilang rombongan tersebut, besok saya mau bawa teman-teman saya sekitar 75 orang. Hah? Gara-gara makan nasi liwet mau balik? Betul, kaget karena kebetulan kita belum punya saung kan pada saat itu. Makanya besoknya saya siapin tenda di taman gitu. Di hamparan rumput, siapin tenda, saya masak ala kadarnya untuk menyiapkan 75 orang dengan ya seada-adanya aja. Gitu. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian setelah itu kita secara perkembangan luar biasa. Teman jadi saling mengasih tahu sehingga pada akhirnya kita dituntut untuk segera membuat saung-saung seperti itu. Lalu saya dengar untuk mengembangkan bisnis restoran Anda harus jual barang ya? Betul, karena di situ kan kita masih berbicara di tempat beliau itu yang punya. Terus? Saya juga di situ merekrut seorang karyawan, yang pertama seorang perempuan, kebetulan sekarang menjadi istri saya. Oh, kebetulan. Karyawan yang kebetulan jadi istri di bawah nggak? Ada. Boleh berdiri nggak? Karyawan yang kebetulan jadi istri. Iya, terima kasih. Ini berarti pagar makan tanaman ini ya? Istilahnya cinlok. Oh, cinta lokasi. Iya. Baik, jadi dengan istri kemudian mengembangkan bisnis ini? Kebetulan saya kan nikah. Setelah itu nikah, kemudian kita keluar dari tempat itu.
Kita setelah keluar kita baru hijrah ke Nagreg, Itu, ke yang sekarang yang itu restoran pertama Anda ya di restoran. Nagreg. Namanya kenapa jadi Asep Strawberry? Sejak kita hijrah belum terpikir namanya Asep Strawberry. Oh, Tetapi ketika kita mencoba ke Nagreg dengan melihat alamnya yang luar biasa, kemudian kita budidaya stroberinya juga dikembangkan di sana, tapi tidak terpikir untuk membuka restoran yang besar seperti sekarang. Hanya saya lebih akan melihat dan menikmati pemandangan yang memang luar biasa di situ. Karena alam pesawahan yang bagus, kemudian saya dengan istri merencanakan agar bisa menikmati tempat itu. Beli tanah di sana? Kita awalnya bawa uang sebesar 15 juta. Dari mana uangnya? Kita kan ada proyek-proyek itu. Kita kan ada proyek-proyek sebesar 15 juta, tapi yang kita mintanya 300 juta. Wah, lalu? Kita beli yang pinggirannya aja dulu yang 15 juta. Dengan uang yang ada waktu itu? Kita beli sekitar 14 juta 500. Kemudian bingung mau ngebangunnya pakai apa. Nah, itu juga pertanyaan saya. Tolong dijawab. Kebetulan saya punya mobil TAP 1. Nah, saya gadain. Oh, jadi modalnya dari hasil menggadaikan mobil kendaraan TAF itu tadi. ya. Bisa? Bisa, sekarang mobilnya masih ada aja. Iya. Mobil sakti itu jangan dijual ya? Iya, Iya. sakti. Gara-gara dia bisa berkembang sampai 7 restoran sekarang. Alhamdulillah. Dan Di Garut juga ada ya? di Garut ada Di 5. mana aja? Di Garut, di tengah kota juga kita siapkan. Kalau yang tidak mau ke luar, di Iya. tengah kota kita siapkan juga ada kafe Astronya Cafe. Kemudian dari Garut mau ke arah Tasik kita siapkan juga ada Astro Cimaragas. Kemudian kalau dari selatan mau ke Bandung, terlalu jauh untuk ke Nagreg, kita siapkan di Astro Ciawi. Iya. Soal nama tadi belum selesai. Ya. Kenapa namanya Asep Strawberry? Karena saya merasa bahwa stroberi itu sesuatu yang memang semua orang pasti menarik terhadap melihat daripada penampilan buah stroberi tersebut. Saya pikir stroberi dengan dibubuhi asep akan sesuatu yang lebih mudah dikenal begitu kira-kira. Jadi Anda dipanggil Asep Strawberry nggak Iya. marah ya? Senang saja. Oh, senang sekali. Baik, jadi sekarang ini setelah berkembang bukan saja restoran, tapi saya dengar keistimewaan dari tempat Anda ini adalah produk-produk dari stroberinya ya? Betul. Pertama karena kan kita dikuatkan oleh alamnya yang luar biasa. Kemudian di alam tersebut juga karena subur, daerah persawahan, maka dibudidayakan stroberi pun sangat cocok sekali. Nah dari situ kita mencoba melirik daripada para pelaku UKM yang ada di Priangan. Banyak di Garut tuh para pelaku usaha yang mengembangkan baik dari handicraftnya, kemudian dari olahan makanannya. Makanya semua para UKM kita coba rangkul, kita kerjasama dengan mereka dan kita siapkan tempat untuk berjualan untuk mereka. Iya, dan saya pernah ke sana, menarik sekali tempatnya ya. Baik, dulu orang tua ingin Anda jadi guru. Setelah Anda jadi pengusaha restoran seperti sekarang, apa komentar orang tua? Yang menjadi keinginan orang tua pada saat itu karena kan kalau guru pada saat itu sangat stabil kehidupannya, kelihatannya. Mungkin kelihatannya ya. Gitu. Anda jangan nyindir gitu dong. Enggak. Kemudian mudah mendapatkan uang mungkin dengan gaji yang jelas. Kemudian saya mencoba mensiasati supaya bagaimana orang tua juga bahagia tetapi dengan cara lain. Nah, ada yang sering saya terngiang dalam telinga saya ketika ingin saya naik haji. Gitu. Orang tua saya bilang begitu, kata orang tua. Orang tua yang ingin naik haji atau betul, anaknya? orang tua pengen ingin naik haji. Itu yang menjadi pemicu untuk semangat untuk menaikkan orang tua haji gitu. Kemudian alhamdulillah pada saat saya mendirikan 2006, 2010 saya sudah memberangkatkan adik kakak
pergi haji sama keluarga semua. Bahkan lebih dari itu, tadi disebutkan karyawan ya, keluarga bisa juga berangkat naik Betul, haji. kita setiap tahun memberangkatkan dengan saya 15 orang. 15 orang. Ya, sama istri sama karyawan. Iya, baik kita berikan aplaus untuk